semua, selamat datang di Bunidu Daily. Kali ini Bunidu udah ada catatan dan ada kalkulator, ada ballpoint, kira-kira mau ngapain? Simak terus dan ikuti terus ya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Kali ini Bunidu mau berbagi tips cara mengatur keuangan rumah tangga dengan penghasilan harian yang tidak tentu atau tidak tetap. Ini adalah request video dan pertanyaan dari Bunda Sekar. Teman-teman kalau mau bertanya juga boleh, tuliskan aja di kolom komentar. Insya Allah akan Bunidu buatkan videonya, tapi harap bersabar ya. Terima kasih. Bismillah, kita mulai ya. Jadi Bunda Sekar atau Bude Sekar ini profesinya adalah penjahit dan Pak suami adalah supir taksi dan pendapatannya itu tidak menentu. Di sini Bunidu belum tahu berapa jumlah anggota keluarga Bunda Sekar dan juga pengeluaran rutinnya. Yang Bunidu buat ini hanya bersifat simulasi saja ya. Pertama-tama, Bunda Sekar perlu mencatat semua pengeluaran tetap atau kewajiban atau fixed expenses yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Contohnya ada listrik, air, kontrakan, mungkin kalau di lingkungan ada iuran keamanan, iuran sampah. Pokoknya yang wajib setiap bulannya itu kita tuliskan semua, beserta dengan jumlahnya berapa dan juga tanggal pembayarannya setiap kapan. Ini sangat penting supaya kita bisa menyiapkan dana dan membayarnya dengan tepat waktu. Bunidu tuliskan di sini misalnya untuk listrik 100.000, air 100.000, cicilan 100.000, arisan 50.000, SPP anak 150.000, iuran keamanan 25.000, kontrakan 500.000 dan dana lain-lain 100.000. Berikutnya Bunidu tuliskan deadline pembayarannya, misalnya untuk air, listrik, dan cicilan dibayarkan setiap tanggal 10, arisan tanggal 15, SPP anak, iuran keamanan, dan kontrakan setiap tanggal 25, begitu juga dengan dana lain-lain. Ini hanya contoh saja, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran Bunda. Dalam 1 bulan ada 4 minggu, jadi pembayaran listrik, air, dan cicilan ini harus dibayarkan di minggu kedua, kemudian arisan di minggu ketiga, dan sisanya di minggu keempat. Jadi penghasilan harian kita harus kita sisihkan setiap minggunya. Untuk minggu kedua 300.000, minggu ketiga 50.000, dan minggu keempat 775.000. Berikutnya, Bunda perlu membuat catatan pemasukan dan pengeluaran harian. Ini sangat berguna untuk mengetahui kemana perginya uang kita. Dan kita akan semakin bertanggung jawab dengan setiap uang yang kita peroleh. Di sini Bunidu buat dalam bentuk tabel dengan yang pertama ada kolom nomor, tanggal, keterangan, pemasukan atau pengeluaran, dan saldo. Kalau misalnya Bunda nggak mau bikin tabel, mau bikin catatan sederhana aja, boleh banget, asalkan tetap dicatat ya. Bunidu contohkan misalnya di tanggal 1 bulan 3 2021 penghasilan Pak suami sebesar 100.000. Nah, Bunda harus ingat bahwa ini tidak boleh dibelanjakan seluruhnya. Misalnya digunakan untuk belanja sayur dan lauk 30.000, beras dan minyak 30.000, uang jajan anak 5.000, dan dana lain-lain 5.000. Maka tersisa 50.000. Nah, 50.000-nya ini kita simpan, kita gunakan untuk membayar kewajiban bulanan kita. Sisa uang ini bisa Bunda simpan di toples, dompet, atau kaleng, botol, atau apapun yang ada di rumah. Contohnya seperti ini. Sesuai catatan kita, penghasilan Pak suami 100.000, 50.000-nya sudah digunakan untuk belanja, dan tersisa 50.000 kita simpan di toples. Di hari berikutnya, qadarullah, penghasilan Pak suami hari ini 70.000,
dan kita belanjakan 20.000 karena kemarin sudah beli beras dan minyak jadi masih ada, jadi kita bisa simpan 50.000 lagi. Jangan lupa untuk dituliskan di buku catatannya. Hari berikutnya, misalnya penghasilan Pak suami 50.000 karena mungkin sedang sepi, tapi alhamdulillah Bunda menerima ongkos jahitan sebesar 100.000 yang digunakan untuk belanja sayur dan lauk sebesar 20.000, lalu deterjen, sabun dan odol 20.000, uang jajan anak 5.000 dan lain-lain 5.000. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyisihkan 100.000. Sisa uangnya ini kita simpan lagi di dalam toples. Hari berikutnya, misalnya penghasilan suami 70.000 dan keperluan dapur sebesar 30.000. Jadi ada sisa 40.000. Seperti biasa, uang sisanya kita simpan di dalam toples. Suatu hari, misalnya Pak suami harus libur bekerja karena suatu kepentingan, entah itu kerja bakti di kampung atau keperluan lainnya. Nah, uang belanjanya kita ambil dari uang yang sudah kita kumpulkan di dalam toples. Nah, inilah gunanya uang-uang tadi bisa digunakan untuk dana darurat, sekaligus untuk membayar kewajiban bulanan kita. Jangan lupa untuk dicatat juga ya Bunda. Hari berikutnya, misalnya Pak suami masih libur, tapi alhamdulillah Bunda menerima jahitan lagi dengan ongkos 75.000 dan digunakan untuk belanja 40.000, kita bisa menyimpan 35.000. Di hari ketujuh, alhamdulillah penghasilan suami misalnya 110.000 dan digunakan untuk belanja dapur 30.000, lalu ada belanja keperluan sekolah mungkin untuk buku dan alat tulis anak-anak sebesar 30.000, jadi kita bisa menyimpan 50.000. Alhamdulillah di akhir minggu pertama uangnya sudah terkumpul 300.000, jadi kita bisa membayar air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Ambil uang sesuai kebutuhan atau kewajiban yang harus kita bayarkan dan sisanya kita simpan kembali di dalam toples. Nah, ini baru 1 minggu ya. Di minggu kedua dan minggu ketiga uangnya kita kumpulkan untuk membayar kebutuhan di minggu keempat, karena minggu keempat kan agak banyak kebutuhannya, dan yang sudah dibayarkan nanti kita centang seperti ini. Dengan catatan sederhana, kita menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan uang dan lebih mudah untuk mengontrolnya. Jadi bunda-bunda jangan malas untuk mencatat ya. Saran dari Bu Nidu, sebaiknya Bunda tidak belanja setiap hari, tapi bisa belanja mingguan dan food preparation jadi lebih hemat. Karena Bunda Sekar ini berprofesi sebagai penjahit, jadi Bunda bisa manfaatkan kain perca yang ada untuk membuat masker, dompet, atau yang lainnya. Terakhir, Bunda perlu menyisihkan tabungan meskipun sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sekian video dari Bu Nidu, mohon dimaafkan untuk hal-hal yang kurang berkenan, dan wassalamualaikum.